Pernah nggak bertanya-tanya gimana caranya sistem-sistem yang ada di dalam sebuah bisnis bisa saling ngobrol dan kerjasama padahal toolsnya berbeda-beda? Jawabannya adalah dengan menggunakan middleware. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang middleware dan juga ESB atau Enterprise Service Bus, dua teknologi yang ngebantu aplikasi-aplikasi dengan bahasa yang berbeda bisa saling komunikasi. Sekarang, hampir semua bisnis udah pakai teknologi digital. Tapi kalau sistemnya jalan sendiri-sendiri tanpa bisa ngobrol, pasti bakal ribet banget. Misalnya di bagian sales punya data penjualan, tapi bagian keuangan nggak punya akses untuk bisa melihat langsung. Akibatnya, data penjualan ini harus dikirimkan secara manual atau bahkan mungkin dicatat manual. Nah, dengan integrasi sistem, semua bagian bisa saling akses dan pakai data yang sama. Cepat, akurat, efisien, dan middleware jadi penghubungnya. Terus apa itu middleware? Jadi middleware itu adalah software yang menjadi jembatan penghubung antara berbagai aplikasi, layanan, atau sistem yang berbeda-beda. Bisa dibilang juga middleware itu seperti perekat yang menyatukan semuanya. Kalau nggak ada middleware, developer harus membuat koneksi satu persatu antar aplikasi ini, dan itu makan waktu yang lama banget. Tapi dengan middleware, semua aplikasi atau sistem bisa saling komunikasi tanpa peduli bahasa pemrograman atau sistem operasinya yang berbeda-beda. User biasanya nggak sadar kalau lagi pakai teknologi ini, karena biasanya mereka bekerja di balik layar atau lebih tepatnya di bagian back-end. Dia yang mengatur komunikasi antar aplikasi lewat protokol seperti SOAP, REST, atau JSON supaya data-datanya bisa lewat dengan aman dan rapi. Bahkan aplikasi yang dibangun dengan bahasa yang berbeda juga bisa tetap saling ngobrol. Ini karena middleware ngebantu untuk handle data, autentikasi, sampai error handling. Jadi developer bisa fokus ke logika dan ngembangin fitur-fiturnya tanpa harus ribet mikirin koneksi antar sistem. Kamu mungkin pernah dengar soal ESB atau Enterprise Service Bus. Nah, ESB ini adalah bagian dari middleware, cuman punya fungsi yang lebih canggih, yaitu routing message, complex data transforming, dan juga monitoring layanan. Jadi apa itu ESB? ESB adalah bentuk khusus dari middleware yang fokus pada arsitektur bus-like untuk integrasi antar aplikasi dan layanan di sebuah perusahaan. Kalau menurut WSO2 yang juga punya ESB di dalam salah satu solusinya, yaitu WSO2 Enterprise Integrator, Enterprise Service Bus is a bus-like architecture that helps integrate diverse applications and services in an enterprise. It incorporates a messaging engine, data integration, and routing capabilities, web services, and analytics capabilities. Nah, contoh kegunaan ESB ini bisa kita lihat di platform WSO2 seperti berikut. Pertama, performanya yang ringan dan cepat banget. Latensinya bisa dibilang hampir mendekati nol. Nah, ini penting banget buat sistem yang butuh respons yang real time. Yang bikin makin menarik, ESB ini juga nggak bikin developer pusing karena basisnya konfigurasi visual. Jadi tanpa harus nulis kode yang panjang, developer bisa langsung atur alur integrasi lewat antarmuka yang intuitif. Selain itu, fitur-fitur seperti message routing, data transformation, logging, load balancing, dan failover semuanya bisa dikontrol dari satu platform. Jadi kamu bisa atur bagaimana data mengalir, diubah, dan disimpan tanpa harus bikin service satu persatu dari nol. Dan yang gak kalah penting, WSO2 ESB ini sudah dilengkapi dengan fitur analytics bawaan. Artinya, kamu bisa memantau bagaimana arus data berjalan, melihat performa integrasi, dan juga mendeteksi error secara real time. Monitoring seperti ini penting banget supaya sistem bisa tetap stabil dan efisien seiring pertumbuhan bisnis. WSO2 ESB juga mendukung banyak protokol dan koneksi ke berbagai platform populer, mulai dari SOAP dan REST, sampai integrasi ke sistem seperti Salesforce, SAP, bahkan Twitter dan Jira. Kalau butuh konektor lain yang belum tersedia secara default di WSO2 EI, kamu juga bisa cek WSO2 Store buat cari konektor yang kamu butuhkan, dan konektor tambahan ini disediakannya gratis. User juga bisa berkontribusi untuk membuat dan mempublish konektor mereka di store ini. Dengan fitur-fitur seperti tadi, apa sih dampaknya buat bisnis? Yang pertama, ESB ngebantu integrasi antar sistem jadi lebih terpusat dan juga fleksibel. Kalau mau nambah service atau ganti sistem lama, nggak perlu dibongkar semuanya, tapi cukup diatur di middleware ini aja.
Yang kedua, ISB ngebantu sistem tetap stabil. Misalkan ada layanan yang lagi down, maka message akan disimpan dulu dan akan dikirim ulang nanti melalui message store dan message processor. Jadi tidak ada data yang hilang. Nah, semua ini bisa ngebantu operasional bisnis jadi lebih efisien, scalable, dan juga perusahaan siap tumbuh tanpa isu teknis. Jadi kesimpulannya, middleware itu adalah fondasi. Dia membantu menghubungkan antar aplikasi atau sistem agar bisa saling komunikasi dengan lancar. Sedangkan ISB adalah bentuk middleware yang lebih spesifik dan lebih canggih. Dia nggak cuma menghubungkan, tapi juga bisa handle message routing, data transformation, protocol mediation, sampai real-time monitoring. Nah, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membuat sistem atau aplikasi yang berbeda bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Jadi pilihannya tergantung dengan kebutuhannya. Kalau butuh integrasi yang sederhana, maka middleware adalah jawabannya. Tapi kalau sistemnya kompleks dan butuh kontrol yang penuh, maka ISB bisa jadi jawabannya. Untuk detail teknisnya, kamu bisa kunjungi wso2.com. Atau kalau ingin tahu implementasi di bisnis lokal seperti apa, kamu bisa kunjungi swamedia.co.id dengan klik link di description box di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.